Banyak yang yakin kalau sudah mulai masa kampanye, suara dari Eyang Prabowo bakal melorot. Angka surveinya bakal terus melorot. Ini keyakinan yang bukan mengada-ngada loh ya. Ini ada dasarnya. Penyebabnya adalah penampilan dari Eyang Prabowo sendiri yang memang payah, bahkan super payah. Secara fisik nih, dia memang sudah terlalu tua dan sudah tidak fit lagi. Secara pemikiran, dia juga sudah terlampau jadul. Makanya semakin dia sering tampil di depan publik, semakin ragu orang untuk memilih dia. Orang-orang semakin gak yakin sama kemampuan Eyang Prabowo dalam memimpin. Hasil survei terbaru dari indikator politik mengkonfirmasi keyakinan kita ini. Ini harus diingat ya, indikator politik adalah salah satu lembaga survei yang kredibel dan bisa dipercaya data-datanya. Nah, hasil survei indikator politik secara nasional buat periode 25 Agustus sampai dengan 3 September ini menunjukkan kalau dalam pertarungan 3 nama capres, suara Mas Ganjar sudah mulai menjauh meninggalkan suara dari Eyang Prabowo. Dalam survei terbaru, angka Mas Ganjar sudah mencapai 37,4%. Ini naik 2,2% dari 35,2% di akhir bulan Juli lalu. Sementara itu, angka survei dari Eyang Prabowo malah turun dari 33,2% menjadi 33,0%. Ya, turunnya tipis-tipis aja sih. Tapi selisih dengan Mas Ganjar jadinya ya semakin lebar juga. Eyang Prabowo sekarang sudah tertinggal 4,4% suara dari Mas Ganjar. Menurut rangkaian data survei dari indikator politik, suara Eyang Prabowo pernah mencapai puncak di bulan Juni tahun 2023 lalu. Angkanya mencapai 36,8%. Waktu itu Eyang Prabowo sempat unggul dari Mas Ganjar, walau hanya sedikit saja. Tapi di bulan berikutnya dia sudah tersalip lagi. Dan sekarang Mas Ganjar malah semakin melaju, sementara Eyang Prabowo semakin tenggelam. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Gama 2045. Salam NKRI harga mati. Nah, di video kali ini kita akan melihat hasil survei dalam 3 capres dalam pemilu di tahun 2024 yang akan mendatang. Teman-teman, ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Dan siapa yang paling unggul dalam 3 capres ini? Teman-teman, simak hasil survei terbaru Capres Prabowo vs Anies vs Ganjar. Teman-teman, siapa yang paling unggul? Mari kita simak video ini. Berbagai lembaga survei terus merilis hasil segi mereka terkait elektabilitas bakalan calon presiden yang diprediksikan turut serta dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Inilah 34 hasil survei yang dirangkum SNBC Indonesia sejak awal Juli 2023. Politik merilis hasil survei elektabilitas 3 bakalan calon presiden di Jawa Timur. Hasilnya Ganjar Pranowo unggul dan elektabilitas Anies Baswedan naik. Survei dilakukan dengan metode wawancarai lewat tatap muka ataupun face to face dengan margin of error 2,7%. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 bulan September 2023. Total responden yang diberhasilkan diwawancara 1.200 responden yang berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Responden tersebar secara profesional di 38 kabupaten kota. Responden terbesar secara random di 120 desa atau kelurahan. Dalam hasil survei, responden diberikan pertanyaan. Jika pemilihan presiden diadakan hari ini, siapa capres yang akan Bapak dan Ibu pilih dari 3 nama berikut? Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo mengatakan pihaknya sempat melakukan survei pada bulan April. Namun sebagai perbandingan, survei kembali dilakukan setelah Anies dan Cak Imin Iskandar melakukan deklarasi. Berdasarkan hasil survei elektabilitas
Ganjar Pranowo unggul di angka 40,4%. Menurutnya, sejauh ini elektabilitas Ganjar stabil. Tren elektabilitas Capres 3 nama yang ditemukan dalam survei di Jawa Timur dari April, Ganjar Pranowo masih stabil di angka 40%, nyaris tidak berubah, ujar Rio dalam pemaparannya Minggu 17 September 2023. Urutan kedua yaitu Prabowo Subianto dengan 32,3%. Rio menyebut elektabilitas Prabowo menurun sebanyak 8,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada posisi akhir dengan 18,3%. Rio mengatakan meski berada pada posisi akhir, namun terdapat kenaikan terhadap elektabilitas Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan yang di bulan April di angka 14,0% menjadi 18,3%. Dalam waktu seminggu sudah ada perubahan di angka 4,3% tuturnya. Berikut hasil survei PRC terkait elektabilitas 3 capres di Jawa Timur. April 2023, Ganjar Pranowo 40,8%, Prabowo Subianto 40,5%, Anies Baswedan 14,0%. September 2023, Ganjar Pranowo 40,4%, Prabowo Subianto 32,3%, Anies Baswedan 18,3%. Saiful Mujani, hasil survei terbaru dari Saiful Mujani yang dilakukan SMRC menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin memiliki elektabilitas yang paling rendah sebagai kandidat cawapres dan cawapres meski telah resmi dideklarasikan. SMRC membuat simulasi 3 pasangan capres dan cawapres. Yakin Anies Baswedan, Cak Imin, Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Ridwan Kamil tertinggi dengan 35,4%, diikuti Prabowo, Erick 31,7%, Anies Cak Imin hanya 16,5%, ada 16,4% belum menjawab. Ini reaksi publik beberapa hari setelah dideklarasikan Anies dan Cak Imin. Harapan bahwa suara pasangan ini akan meningkat pasca deklarasi belum terjadi. Kalau kita berpikir positif, mungkin karena mesin politik belum panas dan pemilu butuh waktu untuk antri masuk ke kotak Anies dan Cak Imin. Kata Saiful Mujani mengutip antaranya. Saiful mengatakan perolehan suara Anies dan Cak Imin mencerminkan kekuatan 2 partai, antara lain PKB dan Nasdem, atau Nasdem dengan PKS. Oleh karena itu, angka dukungan sekitar 16% cenderung logis karena mencerminkan 2 kekuatan politik. Dia menekankan bahwa survei ini adalah simulasi untuk melihat bagaimana reaksi terhadap pasangan Anies dan Cak Imin setelah dideklarasikan. SMRC membuat skema Ganjar dan Ridwan Kamil karena ada kabar mereka akan diduetkan. Namun, siapa sangka bahwa Ganjar diduetkan kepada Mahfud MD. Begitu pula Prabowo Erick Thohir, akan tetapi 2 pasangan ini memang belum resmi dideklarasikan. Tentu saja pasangan Ganjar Mahfud Prabowo bisa berubah, tetapi setidaknya pasangan Anies dan Cak Imin kemungkinan relatif stabil, kata Saiful. Saiful Mujani tersebut mengatakan survei ini dilakukan pada 5 September 2023 setelah dideklarasikan Anies Muhaimin pada 2 September 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LCD), yang artinya Lembaga Survei Indonesia,
juga mengatakan elektabilitas Anies Baswedan adalah yang terendah dibandingkan Ganjar dan Pranowo. Survei dilakukan pada Agustus lalu atau sebelum dideklarasikan bersama Muhaimin Iskandar ataupun yang sering disebut Cak Imin. Ganjar duduk di urutan pertama simulasi 3 capres. Elektabilitas Ganjar mencapai 37% pada Agustus 2003. Elektabilitasnya naik 6% sejak Agustus tahun 2000 tahun lalu. Prabowo berada di posisi kedua dengan 35,3%. Pada Agustus 2022, elektabilitas Prabowo mendapat 30,1%. Sementara itu Anies menjadi kandidat satu-satunya yang mengalami penurunan elektabilitas. Elektabilitas Anies turun dari 28,2% ke 22,2%. Nah, tentunya memang kalau kita lihat dari jejak Anies Baswedan, memang sudah pantas dapat hasil survei begitu. Karena kalau kita lihat bahwa program-program di DKI Jakarta sebagai mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan memang sudah layaknya begitu hasil surveinya. Karena masyarakat sudah paham strategi dari Anies Baswedan selama ini yang telah dilakukannya. Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hasilnya nama Prabowo masih jauh menduduki posisi teratas dengan raihan suara 36,%, meninggalkan dua calon kompetitornya yaitu Ganjar dan Anies. Hal itu dikupas tuntas oleh Konidi, Muslim Penelitian Polling Institute bersama dengan Seksoder Politik Indonesia Haider University. Pak Prabowo kembali unggul 36%, Ganjar 32% dan Anies 2%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan survei-survei lembaga survei lainnya, Prabowo kembali unggul hampir 4% dari Ganjar dan Pak Anies, suara relatif konstan. Ungkap kandidat dalam survei bertajuk pada peta persaingan capres, cawapres dan isu-isu terkini pada Minggu 10 September 2023. Nah, teman-teman mungkin lebih paham mengenai hasil survei ini, apakah benar atau tidak? Maka cantumkanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Gama 2045 melaporkan.